Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil tawli wal in'am wal 'izzati allati la turam wal jiwari alladhi la yudam. As-salatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadinil khatam wa ala alihi wa sahbihil kiram wa jami'i ummatihil khasi wal 'am wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita. Tadi dibacakan oleh imam kita, kalau seluruh lautan itu dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, lanafidal bahar, pasti lautan itu kering. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan ditambahkan volume seluas air laut itu lagi juga pasti tidak akan cukup untuk mencatat seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang telah lalu, Allah telah menjelaskan tiga golongan manusia. Ada golongan yang mau menerima hidayah Al-Quran, mereka itulah orang-orang mukmin. Ada yang menolak, mereka itulah yang kemudian disebut kafir. Ada yang di antara keduanya, itu adalah orang-orang munafik. Lalu kepada orang munafik dan orang kafir tersebut Allah jelaskan dalil-dalil rasional, argumentasi-argumentasi yang masuk akal. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menghamparkan bumi, bagaimana Allah menjadikan manusia dari semula tidak ada. Manusia sebelumnya mati, tidak ada, nama pun tidak punya. Sebelum ada dalam rahim ibunya, nama pun tidak punya. Lalu kemudian dijadikan ada dan nanti akan dimatikan dan nanti akan dibangkitkan lagi. Semua diajak manusia untuk berfikir. Setelah ayat-ayat yang telah lalu menyinggung tentang penciptaan manusia secara umum, jadi umumnya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, disediakan sarananya. Maka pada ayat ini Allah melanjutkan dengan kisah penciptaan manusia yang pertama. Jadi ayatnya masih sangat berkaitan erat, walaupun temanya sudah sedikit bergeser, tetapi masih sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang telah lalu. Pada ayat ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kisah, yakni kisah penciptaan manusia yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah dalam Al-Qur'an disebut qissah atau qasas jamaknya. Kisah dalam Al-Qur'an ini tidak sama dengan kisah-kisah yang kita kenal, kisah dongeng atau sejarah. Kalau dongeng, kisah-kisahnya tidak nyata. Dia fiktif. Dia tidak ada kisahnya kalau dongeng. Tapi di situ ada hikmah, ada pesan, ada ibrah yang ingin diambil dari kisahnya. Kalau sejarah
Sejarah itu adalah satu peristiwa di masa lampau yang dilihat oleh penutur sejarahnya. Jadi sejarah apa misalnya sejarah tentang Belanda itu adalah tulisan ahli sejarahnya. Menurut perspektif dia, menurut pembacaan dia terhadap banyaknya buku, sehingga satu orang ahli sejarah bisa menulis yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Oh, kita baca sejarah-sejarah kita, kerajaan-kerajaan dulu misalnya masa Singosari itu banyak sekali versinya. Majapahit ada Gajah Mada itu banyak sekali versinya. Ada bilang Gajah Mada orang Melayu, ada bilang Gajah Mada orang Jawa, ada banyak sekali versinya. Karena sejarah itu adalah pandangan dari penulisnya, mencatat peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, tetapi nanti banyak bumbu-bumbunya. Itu kalau sejarah. Beda dengan dongeng, beda dengan cerita. Beda lagi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang betul-betul terjadi, betul-betul ada kisahnya dahulu. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya tidak ada yang fiktif, tidak ada yang dongeng, betul-betul terjadi. Akan tetapi berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah dia fokus kepada tempat, dia fokus kepada tokoh. Diceritakan, oh tokohnya siapa, G30 SPKI diceritakan, korbannya siapa, pelakunya siapa, semuanya. Bahkan polisi yang ikut ketangkap juga diceritakan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah masa lalu yang betul-betul faktual, tetapi tidak mendetailkan semua kisahnya. Jarang sekali Al-Quran itu menyebutkan nama tokoh. Apalagi kalau kisahnya kisah-kisah yang berkaitan dengan kaum yang membangkang kepada Allah. Hampir tidak ada yang disebutkan nama tokohnya dalam Al-Quran. Misalnya ada raja yang mau disembah, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar. Maka semua penguasa yang ingin disembah, ya pada hakikatnya dia Fir'aun. Ya, begitu. Jadi Abu Lahab itu bukan nama. Walaupun disebut dalam Al-Quran, Tabbat siyada Abi Lahab. Abi Lahab itu gelarnya saja, namanya tidak disebut. Jadi kisah-kisah yang buruk itu tidak disebut tokohnya. Kenapa? Karena Al-Quran bukan ingin mencerca aib dari tokoh tersebut. Al-Quran ingin mengajarkan ada pesan, ada kegiatan, ada tindakan buruk yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini yang tidak boleh kita lakukan. Begitu juga Qorun bukan nama. Haman bukan nama. Ya. Yang disebut nanti nama-namanya itu para nabi, itu disebut. Kenapa? Karena di situ ada ajaran, di situ juga ada keimanan, maka disebut. Dan di situ ada qudwah dan uswah kalau nabi. Jadi dalam Al-Quran itu hanya dua yang disebutkan uswah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Kenapa? Kalau uswatun hasanah, itu seluruh aspek kehidupannya adalah pelajaran. Itu kalau uswah. Jadi seluruh kehidupan Nabi dari kecil sampai wafatnya beliau itu adalah pelajaran yang harus kita ikuti. Kalau qudwah itu hanya mengikuti bagian yang baik-baiknya saja. Itu namanya qudwah. Maka nabi-nabi yang lain itu qudwatan. Ya. Kita mengikuti Nabi Musa, di mana dia yang baik-baiknya. Tindakan beliau yang tidak sengaja ngebunuh orang sekali pukul jangan diikuti. Itu qudwah. Kalau Nabi Ibrahim itu uswah. Rasulullah itu uswah. Seluruh jalan hidupnya adalah uswah. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu qudwah. Maka yang baik-baik dari Nabi Yusuf kita ikutin. Nabi Yunus alaihissalam itu qudwah. Tindakan beliau yang meninggalkan kaumnya sebelum azab turun tidak boleh diikuti, baik oleh Nabi ataupun kita. Itu kisah umat-umat terdahulu. Bahkan kalau mau kita detailkan lagi, Al-Quran itu hanya menyebutkan beberapa nama yang lengkap. Di antaranya Isa bin Maryam. Nabi Isa disebutkan. Kenapa? Karena kemukjizatan yang terjadi pada Nabi Isa itu lahir tanpa ayah itu tidak akan pernah terjadi lagi di manusia yang lain. Maka disebut namanya secara lengkap.
Satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran hanya Maryam ibni Imran. Maryam ibnata Imran. Maryam anaknya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi hamba Allah yang saleh. Kenabiannya diperselisihkan, tapi dia dari Bani Israel, ada hamba Allah yang solih. Karena solihnya, anaknya juga solih, sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran, jadi nama surah Ali Imran. Maryam disebut kenapa? Karena tidak akan ada lagi peristiwa mukjizat yang terjadi seperti terjadi pada kejadiannya Sayyidatuna Maryam. Ada wanita tidak pernah disentuh lelaki sama sekali, hamil dan melahirkan anak. Walaupun sekarang banyak yang begitu, tapi sebenarnya disentuh oleh laki-laki. Maka Al-Quran hanya menyebutkan satu-satunya wanita, karena peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tetapi kisah-kisah yang lain tidak Allah detailkan tokoh-tokohnya. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa itu ada di dalamnya pelajaran-pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Baik untuk Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika linutsabbita fihi fuadak. Bahwa semua yang Allah ceritakan kepada Nabi itu untuk memperkuat dakwahnya Nabi, memperkuat hatinya Nabi. Oh, Nabi dakwah ke Taif dilemparin batu. Oh, baca ceritanya Nabi Soleh, baca ceritanya Nabi Lut. Nabi Soleh punya mukjizat berupa unta yang keluar dari batu. Ternyata mukjizatnya itu disembelih oleh kaumnya. Oh, ternyata Nabi dulu juga berat. Nabi Nuh disuruh buat kapal, dikatain gila. Maka ketika Nabi dikatain gila sama masyarakat Arab, oh ada juga Nabi dulu yang dikatain gila oleh kaumnya. Begitu juga pelajaran bagi kita umat-umat yang beriman. Maka Al-Quran itu banyak kisah. 20% isi kandungan Al-Quran itu kisah. Jauh lebih banyak daripada isi kandungan yang bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, bicara tentang amal-amal ibadah lain. Ada ulama menghitung tidak sampai 5%. Isi Al-Quran itu perintah dan larangan, tidak sampai 5%. Sisanya yang paling banyak kisah. Mulai dari kisah manusia pertama nanti sampai hari terjadinya kiamat sudah dikisahkan semua oleh Al-Quran. Maka dalam membaca kisah-kisah Al-Quran beda dengan membaca sejarah, beda dengan membaca dongeng. Cari pesan-pesan apa yang ingin diceritakan dalam Al-Quran tersebut. Maka kata Syekh Sya'rawi, cerita tentang Fir'aun itu bukan hanya Fir'aun zamannya Nabi Musa, tapi semua penguasa yang ingin berkuasa secara absolut, ingin disembah sampai-sampai, maka itu adalah kisah-kisah Fir'aun. Semua orang yang dibutakan oleh harta, maka itu adalah kisah Qarun. Semua orang yang dibutakan oleh jabatan, maka itu adalah kisahnya Haman. Semua saudara yang berebutan waris, berebutan ribut adik kakak dengan iparnya, itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semua kisah-kisah yang berkaitan dengan pemuda-pemuda yang mencoba beruzlah di tengah ributnya suasana dunia, itu adalah kisahnya Ashabul Kahfi yang tadi dibacakan oleh imam kita. Jadi begitu kata Imam Sya'rawi cara membaca kisah dalam Al-Quran. Beda dengan cara kita baca buku novel atau buku-buku yang lain. Termasuk diantaranya adalah kisah penciptaan manusia yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini dimulai dengan ungkapan wa'id. Huruf waw menunjukkan makna dan. Artinya ayat ini masih kelanjutan dari ayat-ayat yang lalu, di mana tadi ayat-ayat sebelumnya sudah menyinggung tentang Allah menciptakan manusia, tapi belum diceritakan bagaimana penciptaannya. Maka diceritakan di ayat ini wa'id. Kata para ulama, kalau ada ungkapan wa'id itu artinya dan ingatlah suatu peristiwa dahulu
yang sudah terjadi. Jadi kalau ada wa'id, ingatlah satu peristiwa yang dahulu betul-betul terjadi. Apa peristiwanya? Qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mempermaklumkan kepada para malaikat. Jadi Allah berfirman mempermaklumkan, memberitahu, i'lan kepada para malaikat. Apa? Inni ja'ilun. Sesungguhnya kata Allah, aku benar-benar akan menciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah sempurnakan, yang sudah Allah hamparkan, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa makna khalifah? Ada dua. Yang pertama, khalafah itu menggantikan artinya. Ada ulama mengatakan Allah akan menciptakan di muka bumi itu makhluk yang Allah tugaskan untuk memakmurkan bumi. Jadi Allah sediakan di bumi ini ada hukum-hukum sebab akibat dan lainnya. Nah, Allah perintahkan makhluk tersebut yang menjaga hukum-hukum tersebut di muka bumi. Maka dia disebut sebagai khalifah, penggantinya Allah di muka bumi. Ini yang pertama. Ada juga ulama mengatakan dimaksud khalifah itu bahwa satu kaum akan menggantikan kaum sebelumnya. Nabi Adam diturunkan sebagai khalifah. Nanti Nabi Adam wafat, maka generasi berikutnya naik sebagai khalifah. Generasi berikutnya wafat, naik khalifah yang lain. Terus menerus begitu seterusnya. Jadi pengganti khalifah. Jadi bisa dimaknai pengganti dari Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi bumi. Bukan berarti Allah tidak bisa ngurus bumi, tapi rahmatnya Allah kepada hambanya, kepada manusia itu, Allah jadikan manusia itu bertanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga bumi tersebut. Maka nanti kalau kita baca riwayat-riwayat bil ma'thur, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril turun ke bumi, ambil segenggam tanah mau dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril turun ke bumi, ngomong sama bumi mau minta sebagian untuk dibuat jadi Nabi Adam alaihissalam. Kata bumi, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu untuk tidak merusakku sedikit pun. Maka malaikat Jibril naik lagi, ya Allah, buminya tidak mau, buminya beristi'adzah, berlindung kepada engkau. Terus malaikat Mikail diutus juga begitu. Malaikat Israfil diutus juga begitu. Terakhir malaikat Israel disuruh ngambil tanah, datang bumi berlindung kepada Allah. Maka kata malaikat Israel, aku juga berlindung kepada Allah dari diperintahkan dan tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil sama malaikat Israel, maka kemudian malaikat Israel yang diberi tugas untuk mencabut nyawanya manusia karena beliau yang membawa tanahnya. Ini riwayat-riwayat saja. Masalah kekuatan riwayatnya tidak terlalu kuat dan hanya wawasan untuk kita saja. Maka kemudian ketika Allah mempermaklumkan kepada para malaikat akan menjadikan khalifah di muka bumi, para malaikat berkata, malaikat berkata, ataj'alu fiha, ya Allah ya Rabb, apakah hikmah? Jadi kata para ulama, pertanyaan malaikat ini bukan pertanyaan pembangkangan. Malaikat itu nanya, ya Allah, hikmahnya apa? Kenapa engkau mau menjadikan di bumi itu khalifah dari golongan manusia yang diciptakan dari tanah, padahal nanti mereka itu mayyufsidu fiha, ada di antara manusia itu yang merusak bumi tersebut. Wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah. Jadi di bumi itu ada manusia yang merusak buminya, merusak sistemnya, merusak syariatnya. Ada juga yang saling menumpahkan darah. Ini kata para malaikat. Hikmahnya apa ya Allah? Sudah tahu begitu kok masih mau dibuat? Nah, kata para ulama, kok bisa malaikat bertanya begitu? Tahu dari mana? Tahu dari mana malaikat? Ini kan peristiwanya belum terjadi. Ulama sampai membuat 4 alasan, 4 jawaban.
Yang pertama, kata para ulama, sebelum manusia diciptakan di muka bumi, Allah sudah menciptakan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin Allah ciptakan dari api yang menyala-nyala, kemudian Allah suruh jin itu bertinggal di bumi. Ternyata ketika di muka bumi mereka mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Golongan jin ini merusak bumi dan saling membunuh. Sehingga malaikat diutus oleh Allah untuk membasmi jin yang ada di muka bumi tersebut. Ini yang pertama. Jadi jin sudah ada sebelum manusia, sehingga ketika Allah ingin menciptakan khalifah golongan lain, bukan dari jin, bukan dari malaikat di muka bumi, malaikat mengkiaskan. Ya Allah, kalau diciptakan khalifah nanti kayak jin lagi. Ada yang merusak, ada yang saling bunuh-membunuh. Kenapa tidak kami saja yang selalu menyucikanmu, selalu beribadah, tidak pernah membangkang perintahmu? Kenapa tidak malaikat saja yang dijadikan khalifah di muka bumi? Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, malaikat itu bukannya sudah tahu, tapi malaikat itu ingin agar Allah menjadikan khalifah di muka bumi itu makhluk yang senantiasa memuji Allah, baik semua, tidak ada buruknya. Seperti malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum. Apa diperintah dilaksanakan. Tidak ada membangkang, tidak ada membantah. Malaikat maunya, ya Allah, kenapa tidak dijadikan dari golongan malaikat yang begitu saja, yang selalu patuh. Kami tidak rela engkau menciptakan makhluk, ditaruh di bumi jadi khalifah, kemudian makhluk itu membangkang kepadamu. Kami tidak rela. Ini yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, para malaikat itu ketika Allah beritahu akan menjadikan di bumi khalifah, malaikat sudah dapat ilmu dari Allah apa yang akan terjadi pada manusia nanti. Jadi Allah yang ngasih tahu, sehingga mereka merespon tersebut. Yang keempat, ada juga ulama mengatakan para malaikat sudah membaca di Lauhul Mahfuz tentang garis peristiwa manusia itu dari awal sampai akhir. Jadi ketika akan diciptakan, mereka bertanya, hikmahnya apa ya Allah? Jadi bukan untuk membantah, bukan untuk membantah, tapi mencari sebenarnya ada pesan apa sih? Manusia sudah tahu garisnya, pasti ada yang merusak di muka bumi, pasti ada yang membangkang. Kenapa masih Allah ciptakan? Kenapa masih Allah utus sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu. Sementara kami, kata para malaikat, nusabbih. Kami ini selalu menyucikan zatmu dari hal-hal yang kurang. Jadi tasbih itu menyucikan zatnya Allah dari sifat-sifat yang tidak layak ada pada Allah. Itu namanya tasbih. Subhanallah. Jadi siapa yang melakukan tasbih? Di antaranya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika sudah ada di dalam perut ikan, logikanya Pak, logika manusianya, sudah ada di dalam perut ikan, dibawa nyelam ke dalam lautan. Maka logikanya tidak bisa lagi selamat, sudah di dalam perut ikan. Nah, tapi karena Nabi Yunus ini Nabiullah, langsung beliau saat itu juga bertasbih, Subhanakallahumma la ilaha illa anta. Subhana, kenapa? Maha suci engkau ya Allah dari tidak bisa mengeluarkanku dari perut ikan ini. Jadi yang logika manusia tidak bisa, kalau dikaitkan dengan Allah, subhanallah, tidak ada. Jadi tidak ada keterbatasan bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Maka kata Allah, kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, laula kana minal musabbihin, kalau bukan karena Nabi Yunus itu bertasbih, maka beliau pasti masih ada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini juga dalil sebagian ulama mengatakan ikan yang makan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang. Karena Al-Quran mengatakan kalau tidak bertasbih, masih hidup Nabi Yunus dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena bertasbih, maka Allah selamatkan. Ini juga ya amalan, bahwa ketika ada kondisi-kondisi yang rasa-rasanya logika kita kayaknya tidak mungkin, kayaknya tidak bisa, ya kata kita manusia, tapi Allah Maha Suci dari segala kekurangan, maka banyak-banyak bertasbih. Maka minimal kita diajarkan oleh Nabi bertasbih setelah melaksanakan sholat fardu. Biasa kita lakukan tasbih 33 kali.
Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami bertasbih dan memujimu. Ya, bertasbih dengan memujimu. Kenapa? Karena kemampuan untuk bertasbih itu juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan kita mampu berzikir, bertasbih. Maka atas nikmat tersebut selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wa nahnu nusabbihu bihamdik. Maka selalu dalam salat kita iringkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi bertasbih, berzikir kepada Allah itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Karena kata Imam Asy-Sya'rawi, nikmat itu banyak, rizki itu banyak. Ada rizki diberikan harta, ada. Ada rizki manusia diberikan kesehatan, ada. Ada rizki manusia diberikan keturunan, ada. Tapi rizki yang paling besar, rizki diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rizki, karena banyak manusia tidak sanggup, tidak mampu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Berat rasanya. Ketika diberikan kemudahan oleh Allah, bangun subuhnya mudah, ke masjidnya mudah, kajiannya mudah, maka ini adalah nikmat yang patut disyukuri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau nusabbih itu menghilangkan sifat-sifat negatif dari Allah, nuqaddis melekatkan semua sifat baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan kepada para malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini juga dalil lain bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Sesuatu yang betul-betul gaib. Kapan datangnya hari kiamat itu gaib mutlak, hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada orang yang meramal, oh tanggal sekian saja, kafir dia sudah. Kenapa? Karena itu ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau tanda-tandanya sudah ada dari Nabi. Oh kiamat akan terjadi kalau begini itu ada. Tapi kalau ada orang berani kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kafir. Kenapa? Karena yang mengetahui gaib tersebut hanya Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu, hikmah penciptaan manusia pun malaikat tidak tahu. Tetapi kalau gaibnya gaib nisbi, maka ada yang bisa tahu. Apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi itu misalnya ada orang punya uang, uangnya hilang dicuri orang lain. Bagi dirinya itu gaib uang itu, tidak ada, dia tidak tahu. Tapi bagi orang lain yang ngambil, orang itu tahu. Itu namanya gaib nisbi. Kalau gaib mutlak, betul-betul yang gaib, hal-hal yang gaib, Allamul ghuyub, yang mengetahui perkara-perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Makanya jangan percaya kalau ada orang bilang oh mengetahui hal yang gaib dari jin. Lah jin malaikat aja tidak tahu. Malaikat tanya kapan kiamat tidak tahu. Malaikat ditanya kapan kiamat tidak tahu. Ya, pernah suatu ketika Nabi dengan Jibril kemudian Israfil lagi kelihatan di ufuk. Maka saat itu juga Jibril ketakutan. Kenapa? Sangkanya sudah datang hari kiamat. Jibril aja tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Nah ini kok ada orang bisa meramal, oh dengan pasti minggu depan ada begini. Oh, sudah. Ya. Malaikat pun tidak tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda-benda. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman wa 'allama Adamal asma. Kemudian setelah Allah jadikan, jadi yang awal tadi itu ketika Nabi Adam belum dijadikan, belum dibuat, di awal penciptaan. Ini juga kata para ulama mengajarkan kepada manusia bahwa karena manusia ketika akan diciptakan Allah mencontohkan musyawarah dengan malaikat, maka semua perbuatan manusia itu yang baik mesti dimusyawarahkan. Karena memang sejak awal penciptaan Allah mencontohkan musyawarah dengan malaikat. Setelah manusia itu jadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu asma, semua nama-nama benda, baik yang sudah ditemukan maupun belum ditemukan, dari awal sampai akhir.
Semua nama-nama benda diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bendanya. Bendanya, namanya, dan fungsinya diajarkan oleh Allah. Jadi benda itu kalau kita menyebut nama itu ada 3 di dalamnya. Ini kan benda yang terbuat di dalamnya ada tembaga, ada magnet, ada segala macam, ada penyaring. Ini kita sebutnya mikrofon. Mikrofon nama, benda ini yang dinamakan. Ada fungsi di dalamnya, fungsinya pengeras suara. 3 itu kata para ulama diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam semuanya. Jadi di dunia ini tidak ada satu pun yang benar-benar baru. Temuan-temuan terbaru saat ini pada hakikatnya hanyalah sesuatu yang potensialnya sudah ada sejak dahulu. Hanya aktualnya saja yang baru ditemukan. Orang menemukan mesin uap. Oh ternyata kalau ada air dipanaskan maka dia akan menghasilkan uap. Uap itu jadi energi yang bisa menggerakkan mesin. Itu kan hanya temuan manusia ketika mengamati, oh di bumi ini ada namanya matahari dan ada namanya laut. Ketika matahari panasnya sampai ke lautan maka akan terjadi penguapan. Maka nanti dibuat mesinnya dan sebagainya. Jadi potensialnya sudah ada, tinggal menunggu kapan akan ditemukan. Ya kalau riwayat Newton itu benar bahwa dia duduk menemukan gravitasi karena melihat apel yang jatuh. Apelnya sudah ada dari dulu. Jatuh ke bumi ya dari dulu begitu. Hanya ketika orang mulai menggunakan potensi akalnya untuk melihat yang sudah Allah ciptakan, sudah Allah sediakan nama-namanya itu, baru di situ ditemukan pengetahuan yang baru. Ada orang melihat pohon gelinding. Kenapa pohon bisa gelinding kalau jatuh? Karena pohonnya bulat. Maka muncul inspirasi untuk membuat roda. Ya, roda awalnya kan dari kayu dibuatnya dan seterusnya. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini potensialnya sudah Allah ciptakan, sudah ada. Pohon kurma misalnya atau pohon kelapa. Potensialnya adalah kelapanya itu sudah ada kelapanya. Kapan dia menjadi aktual? Ketika pohon tersebut kita tanam, kita taruh tanah, masukkan dalam tanah, maka tumbuhlah dia pohon kelapa. Oh, baru dia jadi aktual. Nah, yang potensial maupun aktual itu Nabi Adam sudah Allah ajarkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bahkan dalam riwayat semua keturunan Nabi Adam sudah diperlihatkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak butuh waktu lama. Karena yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita guru mengajar kepada muridnya. Oh itu butuh waktu yang lama. Butuh banyak metode. Dan belum tentu yang diajari paham. Mau sudah pakai metode sehebat apapun gurunya, ya yang ditangkap tidak banyak. Ya, tidak semuanya bisa tertangkap. Beda ketika Allah yang mengajarkan ilmu tersebut. Maka kata para ulama ilmu itu nanti ada 2. Ada yang disebut ilmu iktisabi, ilmu yang kita dapat dengan belajar di sekolah, usaha, belajar bertahun-tahun. Ada yang ilmu langsung dari sisi Allah disebut sebagai ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada manusia, tidak lagi pakai belajar tuh. Ya. Langsung Allah ilhamkan. Seperti salah satunya kata para ulama, Imam Syafi'i, Allah kasih ilmu pengetahuan menyusun kaidah usul fiqh. Sebelumnya tidak tersusun kaidah usul fiqh, tapi karena Imam Syafi'i hafal Quran, alim, allamah, Allah kasih ilmu yang belum tersusun oleh ulama-ulama sebelumnya, maka jadilah dia ilmu usul fiqh. Ilmu bahasa misalnya, ulama sudah nyusun kaidah-kaidah bahasa. Tapi kemudian suatu saat ada perdebatan antara Imam Khalil bin Ahmad dengan muridnya Imam Sibaweh. Mana yang lebih dulu, isim domir atau isim alam? Ternyata kalah Imam Sibaweh, Imam Khalil bin Ahmad. Karena kalah sama muridnya, maka beliau sudah rela belajar lagi. Di tengah perjalanan dengar orang buat besi, tukang besi, teng teng teng, tang tang tang. Oh didengarkan, oh ternyata orang mukul besi ini ada iramanya. Ada baharnya, maka beliau susun ilmu lebih hebat lagi daripada ilmu nahu. Namanya ilmu arud, ilmu timbangan. Beliau buat 15 timbangan ilmu arud. Ketika Allah sudah memberikan ilmunya kepada hambanya, maka cirinya mendapat ilmu laduni yang belum ketemu ilmu itu sebelumnya. Ya Allah munculkan.
Ilmu itu sudah ada, hanya kapan ilmu tersebut diberikan itu yang masih dalam bentuk potensialnya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat benda-benda tadi. Coba, ini namanya apa? Tahu enggak malaikat? Apa kata malaikat? Faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Maka Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, beritahu saya apa nama benda-benda ini. In kuntum shadiqin, kalau kalian tadi benar-benar dalam tuduhan kalian merasa bahwa semestinya malaikat yang diperintahkan untuk menjaga bumi karena malaikat yang selalu memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah ingin ajarkan juga kepada para malaikat untuk mengurusi bumi ini tidak cukup dengan ibadah saja. Untuk menjaga memakmurkan bumi perlu ada ilmu, sebagaimana Nabi Adam sudah Allah bekali dengan ilmu untuk mengurus menjaga bumi ini. Karena kalau ada orang ibadah saja tidak punya ilmu, kemudian dia ingin mengurusi bumi, maka tidak akan beres juga. Harus ada ilmunya. Ya, maka ilmu berkaitan dengan bumi, ada nanti ilmunya yang perlu dipelajari. Ilmu berkaitan dengan astronomi, ada ilmu yang perlu dipelajari. Maka Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya adalah salah satunya ketika mampu menggapai ilmu yang sudah Allah ajarkan tersebut. Maka ilmu-ilmu apapun di dunia ini pada hakikatnya kembali lagi ketika Allah mengajarkan Nabi Adam asma'akullaha, nama dan fungsi dari semua benda di muka bumi ini. Ya, tinggal kita runut saja. Temuan-temuan terbaru tidak ada yang betul-betul baru. Pada hakikatnya adalah melihat, memikirkan apa yang sudah ada, yang potensial, diubah bentuknya. Tapi tidak ada yang betul-betul menciptakan yang baru, itu tidak ada. Selalu ada bahannya yang sudah Allah sediakan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Di sini Allah perlihatkan bagaimana mulianya para malaikat itu. Ketika mereka diminta oleh Allah menyebutkan nama benda-benda dan mereka tidak tahu, langsung mereka qalu subhanak, mereka berkata, maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami ini punya ilmu sedikit pun illa ma 'allamtana, kecuali ilmu itu Engkau ajarkan. Ini juga harusnya jadi sikap kita sebagai manusia, bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita baca, apapun yang kita ketahui, itu bukan ilmu kita. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu hanya karena Allah berkehendak melekatkan bacaan, hafalan, pelajaran itu di otak kita atau di hati kita. Kalau Allah tidak berkehendak melekatkan, maka mau kita baca puluhan kitab, puluhan ribu buku juga tidak akan ada yang disalahkan. Kenapa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu apapun kalau Allah mau, profesor sekalipun kalau Allah mau cabut. Tidak butuh waktu banyak. Naik dia motor kecelakaan, otaknya geger, udah hilang. Kalau Allah mau. Maka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana menerapkan ini siapa yang layak mengetahui, siapa yang tidak layak, ini siapa yang layak diberikan kesempatan, siapa yang tidak layak. Hakim, Allah maha bijaksana. Allah maha mengetahui dan sangat bijaksana, maha bijaksana. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Ya, ini Allah juga mengajarkan sebagai guru. Perlu guru itu kadang-kadang memperlihatkan potensi yang dimiliki oleh siswa didiknya. Maka kita ada ujian. Tanpa perlu ujian, ini kan hari ini anak-anak SD mulai ujian nih misalnya. Tanpa perlu ujian, guru sudah tahu siapa yang lulus dengan yang tidak. Dia yang ngajarin. Dia ketemu tiap hari dengan anak-anak itu, dia tahu. Tiap hari ada ujian lisan.
tiap pekan dia sudah bisa meraba kemampuan siswanya, dia sudah tahu. Dia sudah tahu, oh anak ini tidak bakal lulus. Dia sudah tahu. Tetapi perlu dilakukan ujian sehingga pengetahuan yang ada di guru tersebut bisa dipahami oleh orang-orang yang lain juga. Allah tahu Nabi Adam bisa menyebutkan benda-bendanya, Allah yang ngajarin. Tapi pengetahuan itu hendak diketahukan juga kepada para malaikat. Oh, biar malaikat melihat, oh benar-benar Nabi Adam ini sudah diajari oleh Allah nama benda-benda tersebut. Sama kayak tadi. Guru kalau mau tiba-tiba tidak meluluskan anak didiknya, oh marah orang tuanya. Tetapi ketika sudah ada ujian, oh Bu, Pak, ini hasil ujian anak Bapak, anak Ibu. Ternyata nilainya tidak sampai batasnya, sehingga perlu lagi belajar lebih banyak lagi di rumah, dan seterusnya. Ada yang juara 1, oh kenapa juara 1? Ini hasil ujiannya. Ya, maka, qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Nabi Adam diminta oleh Allah sebutkan nama benda-benda yang tadi malaikat tidak bisa menyebutkan satu persatu itu. Falamma amba'ahum, maka ketika Nabi Adam menyebutkan, memberitahu malaikat nama-nama tersebut, Allah pun berfirman, qala alam aqul lakum. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya akulah yang mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di langit maupun di bumi. Hanya Allah. Malaikat pun kalau tidak Allah kasih tahu, tidak akan tahu. Ya. Malaikat pun berkaitan dengan yang gaib hanya tahu setelah Allah beritahu. Wa a'lamu ma tubdun. Kata Allah, aku juga tahu apa yang kalian katakan, kamu munculkan, wa ma taktumun, dan apa yang tidak kalian munculkan. Kata para ulama, ma tubdun ini ungkapan malaikat tadi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah hikmah dijadikannya manusia yang may yufsidu fiha, merusak bumi dan saling membunuh? Itu yang diucapkan oleh para malaikat. Apa yang wa ma taktumun yang tidak diucapkan oleh para malaikat? Malaikat merasa bahwa ketika Allah menjadikan mereka dari malaikat dan melihat penciptaan makhluk yang lain, dalam riwayat malaikat menganggap tidaklah Allah akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Itu satu. Kemudian mereka merasa juga karena merekalah yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan semestinya mereka saja yang ditugaskan, karena kalau mereka ditugaskan mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tapi tidak diucapkan oleh para malaikat. Ini bedanya malaikat dengan iblis. Ya, kata para ulama, perasaan seperti itu ada dalam diri malaikat tapi disimpan, wa ma taktumun. Tapi Allah tahu, a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tapi iblis, perasaan tersebut diucapkan. Maka ketika dia sudah diucapkan, maka menjadi kesombongan. Malaikat tidak sombong karena itu ditahan di dalam jiwa mereka. Iblis diucapkan, bahkan diucapkan di hadapan Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari neraka, dari api. Wa khalaqtahu min tin, tapi engkau ciptakan dia dari tanah. Maka lebih baik penciptaan api daripada tanah. Ini iblis, maka jadi dia aba wastakbar. Tapi kalau malaikat, kata para ulama, malaikat tidak nyebut, tapi ada dalam perasaan para malaikat, dan diingatkan oleh Allah melalui ayat ini, wa a'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah tahu yang diucapkan oleh para malaikat, yang itu menanyakan hikmah penciptaan, dan Allah tahu yang ada dalam jiwa-jiwa yang mereka tahan, jangan sampai mereka mengucapkan perkataan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian kata para ulama, Allah juga ingin menunjukkan bahwa malaikat merasa lebih dari manusia, maka Allah jadikan yang lebih rendah itu mampu mengalahkan yang lebih tinggi. Malaikat merasa lebih hebat, lebih bisa beribadah kepada Allah, tapi tidak mampu menyebutkan nama benda-benda tersebut. Manusia punya potensi untuk beribadah kepada Allah, punya potensi untuk menyucikan Allah, dan punya potensi pengetahuan yang lebih hebat daripada para malaikat. Kisah Nabi Sulaiman, satu-satunya Nabi Rasul punya kerajaan yang tidak akan ada sampai kiamat. Tidak akan ada kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Wa mulkil la yubla.
kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Bisa menguasai hewan, angin, dan jin pun ketakutan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari seekor burung yang sangat kecil. Apa kata burung hudhud? Inni ahattu bima lam tuhit bih. Aku mendapatkan berita yang kamu belum pernah dengar. Itu bisa bayangkan, raja kerajaan sebesar itu karena ada merasa tinggi di sisi Allah, Allah tegur bukan dengan makhluk yang besar tapi dengan makhluk-makhluk yang kecil. Allah tegur dengan burung hudhud, Allah tegur dengan namel, semut yang kecil. Apa? Nabi Sulaiman merasa, wah, semut kalian makan, dalam riwayat dikatakan kalian makan dalam sebulan berapa ya? Kira-kira 1 butir kurma lah. Maka dikurung semut tersebut, ditaruh 1 butir kurma. Setelah 1 bulan ternyata baru habis setengah. Apa kata semut? Kata Nabi Sulaiman, kenapa tidak dihabiskan? Kata semut, selama ini Allah yang ngasih kami rizki, maka kami yakin tidak akan berkurang. Tapi karena engkau yang memberi kami rizki, kami takut rizki itu tidak lagi engkau berikan, maka kami berhemat. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya siapa yang paling pintar di muka bumi ini? Nabi Musa, karena saat itu belum ada Nabi Muhammad, karena Nabi Musa adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, merasa bahwa beliaulah yang paling alim di muka bumi ini. Karena dia yang bisa langsung bertanya kepada Allah, kalimullah, bercakap-cakap kepada Allah. Ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi? Allah katakan ada satu hamba yang Allah kasih ilmu pengetahuan yang Nabi Musa belum punya. 3 kali Nabi Musa ikut, bukan 3 kali, 3 perjalanan Nabi Musa ikut, 3 kali Nabi Musa protes terhadap perbuatan Nabiullah Khidir. Nabi Khidir melubangi perahu, kata Nabi Musa, ngapain? Ini kan nelayan bagus, baik. Kenapa dilubangin perahunya? Ada anak kecil dibunuh. Kata Nabi Musa, engkau telah melakukan perbuatan yang buruk, membunuh anak yang tidak berdosa. Ada dinding hancur, dibangun lagi dindingnya. 3 kali Nabi Musa. Kenapa? Allah ingin tegur. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ketika ada orang sudah merasa hebat, besar, kadang-kadang bukan dengan orang yang lebih besar Allah campakkan dia, justru dengan hal-hal yang kecil-kecil tadi. Malaikat Allah ingatkan melalui Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah ingatkan melalui hudhud dan juga melalui semut. Nabi Musa Allah ingatkan melalui Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi ini juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Moga masih ada kesempatan untuk kita berdiskusi. Kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertama kali manusia diciptakan. Dalam ayat 30 itu disebutkan malaikat beranggapan bahwa mengurus bumi ini cukup dengan berarti, bertawid dan mensucikan diri. Yang ingin saya tanyakan, pengertian cukup waktu seberapa jauh? Apakah ini merupakan bentuk penolakan dari malaikat pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia? Terima kasih. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa malaikat tidak ada sedikit pun keinginan membangkang kepada Allah. Tidak ada sedikit pun malaikat itu menolak apa yang sudah Allah sampaikan tersebut. Malaikat itu ingin, ini keinginan malaikat, agar Allah itu menciptakan makhluk yang taat betul kepada Allah. Mereka tuh tidak rela ada makhluk yang Allah ciptakan kemudian bermaksiat kepada Allah. Mereka menganggap bahwa ketika ada makhluk yang seperti mereka, seperti para malaikat selalu menyucikan Allah, itu sudah cukup sehingga mereka bisa menjadi khalifah. Sementara Allah ingin tunjukkan ada
yang lebih daripada itu, bahwa memang manusia itu Allah kasih potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu Allah kasih pilihan dia pilihannya, dia bisa Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Tapi kemudian ahsani taqwim ini Allah kasih pilihan, dia mau naik atau mau turun. Ketika dia mau turun, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti hidayah Al-Qur'an, maka dia menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Lahum qulubul la ya'qiluna biha, punya hati tidak berfikir, adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak mendengar, ayunul la yubsiruna biha, punya mata tapi matanya dibutakan dengan keduniaan, ulaika kal an'ami balhum adall. Manusia itu kalau dia tidak mau menjalankan potensi takwanya kepada Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tapi ketika mereka mau beriman kepada Allah, mau kemudian mencari ilmu pengetahuannya, maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Malaikat sudah posisinya sudah mulia, tetapi tidak bisa lagi menaik turunkan posisinya tersebut. Sementara malaikat ada potensi dia untuk naik, ada potensi dia untuk turun, dan Allah Maha Adil. Ini yang terjadi pada manusia. Maka kita perhatikan suatu ketika misalnya Khalifah Umar bin Khattab sedang sholat, setelah sholat dilihatnya ada kaum yang tidak keluar-keluar dari masjid. Yang lain sudah sholat ya sudah, kerja lagi, yang punya kebun nyari kebun lagi, yang jualan-jualan lagi, normal. Tapi ada yang seharian di masjid tidak keluar-keluar, ditungguin sama Khalifah Umar tidak keluar-keluar. Mereka tanya, kalian ini kenapa? Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Apa kata Khalifah Umar? Kalian tidak bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu setelah ibadah cari rizki Allah, kemudian setelah berusaha semaksimal mungkin biar Allah yang menentukan dapat atau tidaknya. Nah, itu. Ya. Jadi itu tadi pelajarannya, bahwa beribadah itu penting, tapi untuk mengurusi dunia ini, untuk mengurusi bumi ini perlu ada ilmu pengetahuan. Maka tidak bisa kita misalnya mencari orang yang alim tapi tidak punya ilmu pengetahuan tentang kehutanan. Alim, sholat tiap hari, ya, kemudian tiba-tiba kita jadikan dia menteri kehutanan, dia tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau ada orang yang tidak ahli kemudian ditaruh di satu posisi, fantaziris sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Entah kiamatnya itu kiamat besar atau kiamat kecil. Kiamat kecil itu bencana-bencana yang terjadi dan lain-lain. Kurang lebih itu Pak ya. Moga masih ada. Moga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mengikuti pelajaran tafsir beberapa awal. Itu tidak merusak, tapi mengambil secukupnya. Ya. Itu di dalam akhir ayat. Saya pikir kalau keluar dulu mengambil secukupnya. Kalau IRP satu kelas bermasalah. Kalau papan belum masa itu. Dari ayat tadi, baida Allah ayat itu ada tukang rusaknya yang merusaknya kita temukan sekarang ini. Yeah. Nah dari itu ada kan sebelumnya mungkin ada tafsir dan ini kembalikan Bapak mungkin ada yang Yeah. Yang kedua tadi dimusyawarahkan. Saya sebenarnya itu dimusyawarahkan. Tapi pada dimusyawarahkan bukan orang yang diajar memahami ilmu yang dimusyawarahkan ini. Kontennya apa kita? Yang kita ada mengetahuinya, tapi yang dimusyawarahkan tidak mengetahuinya. Dia ambil putih, yang bukan putih yang sama-sama bukan sakit. Ada. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya nih. Yang pertama terkait tentang program untuk menjaga kembali alam ini. Ya. Memang Al-Quran tidak merinci langkah-langkahnya secara langsung, tapi Al-Quran mengingatkan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Yang terjadi kerusakan di muka bumi ini adalah sesuatu yang baik yang dilakukan oleh manusia. Yang baik, kasabah itu sesuatu yang baik. Kasabah itu sesuatu yang produktif tapi dilakukan secara masif. Ya. Kalau memang sengaja ngebakar hutan, tidak perlu disebut, ya pasti rusak. Yang ngerusak itu ya potensial untuk industri, untuk mengembangkan ekonomi, tapi tidak lagi ditanami ulang, tidak lagi pohon yang semestinya belum saatnya ditebang, tidak ada penanaman ulang. Sementara sebagai manusia Allah ingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan rusak bumi setelah Allah kembali berulang kali mengislahkannya. Allah kembali hidupkan kembali bumi tersebut, memperbaiki bumi tersebut. Bagaimana Allah perbaikinya? Ya dengan hukum-hukum alam. Kadang-kadang ada gunung meletus. Ya kelihatannya gunung meletus itu memang merusak, tetapi ternyata dengan letupan yang ada dalamnya keluar nanti abu-abu vulkaniknya, jadi menyehatkan kembali bumi-bumi yang sudah kena pupuk segala macam itu. Maka di Jogja misalnya, itu tiap tahun ada terjadi letupan-letupan Merapi, kadang-kadang 4 tahun sekali yang agak besar, tapi warganya masih saja tetap di situ. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya meletus, tapi pada hakikatnya sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ya bumi sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri selama tidak terus-terusan diganggu oleh manusia. Ya, pohon-pohon bisa tumbuh. Bagaimana? Ada biji-bijian dimakan oleh burung, nanti burung menerbangkannya, dijatuhkan di hutan, dan seterusnya. Tanpa tangan manusia sendiri sebenarnya bisa. Bumi itu selalu ba'da islah, memperbaiki dirinya sendiri. Tapi ya tangan-tangan manusia inilah yang terlalu kreatif kadang-kadang. Padahal ada, misalnya di Jepang, orang buat pohonnya satu, tapi cabangnya banyak. Cabangnya itu pohon-pohon yang ya besar juga. Ketika akan ditebang bukan batang bawahnya tapi yang atasnya. Itu bisa padahal dilakukan hal-hal semacam itu, ya. Ketika akan menanam misalnya hutan dengan sawit, walaupun sama-sama pohon, ternyata daya serap airnya itu jauh berbeda. Maka ayo dicari, dikembangkan ilmu pengetahuan pohon-pohon produktif apa yang punya daya serap air sekuat dengan pohon-pohon jati, pohon sengon dan lain-lain tadi. Dicari. Ini tugas kita, tugas manusia. Itu yang disebut memanfaatkan bumi tanpa merusak, tanpa menghabiskannya. Dicari potensinya. Kalau semuanya memang untuk tujuan industri, ya selesai. Itu yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama. Kedua, terkait musyawarah. Musyawarah ini ajaran yang luar biasa dari dalam Islam. Ya. Ketika Khalifah Abu Bakar akan wafat, ketika Rasul wafat, maka sahabat bermusyawarah mencari pemimpin. Kemudian saat itu dari bangsa Ansor punya pendapat, bangsa Muhajirin punya pendapat, tapi kemudian pendapatnya bangsa Muhajirin ini yang lebih masuk akal. Maka dipilihlah sahabat Abu Bakar untuk naik, tidak pakai voting. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar akan wafat, sudah sakit, beliau nyuruh sahabatnya ngumpul, ayo kalian tunjuk siapa pengganti saya. Sahabatnya tidak ada yang berani di depan Khalifah Abu Bakar. Maka kalau kata Khalifah Abu Bakar, kalau begitu bagaimana pendapat kalian tentang Umar atau Abu Ubaidah Al-Jarrah? Tapi beliau lebih mengatakan kepada Khalifah Umar. Sahabat setuju. Maka naik, ini juga musyawarah, tapi tidak pakai voting. Maka naiklah Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar akan wafat, beliau nunjuk 6 orang sahabat-sahabat besar. Cuman syaratnya di antara 6 orang itu ada Abdullah bin Umar yang tidak boleh nyalon. Nah itu Khalifah Umar. Jadi beliau menunjuk 6 sahabat calon khalifah, tapi anaknya tidak boleh nyalon, tapi harus jadi panitia. Itu ada. Ya. Nah ketika Khalifah Umar ini pakainya voting, siapa yang lebih banyak pendapatnya kepada siapa, dan begitu seterusnya. Jadi itu sistemnya saja. Tetapi musyawarah itu wasyawirhum fil amr, itu nilai keislaman yang diajarkan kepada kita. Musyawarah, maka kalau musyawarah itu bisa dilakukan, musyawarah itu diupayakan untuk mencari mufakat. Maka kita katakan musyawarah dalam
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu mencari musyawarah mufakat kalau bisa, itu yang diharapkan. Kita kadang-kadang belum apa-apa, belum mulai mencari mufakat, belum mencari aklamasi suara terbanyak, dalil yang banyak, langsung mau voting. Ya kalau sudah voting ya itu demokrasi liberal sebenarnya. Ya, tapi musyawarahnya beda. Musyawarah itu lebih luas daripada hanya sekedar voting. Voting itu satu bagian dari musyawarah. Dengan musyawarah kita bisa mencari aklamasi, bisa mencari kemufakatan. Kalau bisa umat Islam itu nyari musyawarah yang mufakat. Kalaupun tidak bisa, maka dipilih voting, tidak apa-apa. Tapi yang memilih adalah hamba-hamba Allah yang alim, hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata para ulama, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum yang beribadah kepada Allah itu berkumpul kemudian menghasilkan satu keputusan kecuali di antara mereka Allah titipkan wali-wali yang menjaga keputusan tersebut. Jadi kata para ulama, kalau ada satu kaum sudah bermufakat lebih dari 40 orang, insya Allah di situ ada ulamanya yang omongannya bisa didengar. Nah, jadi tidak apa-apa. Kalaupun pada akhirnya harus dengan memilih suara terbanyak, insya Allah suara terbanyaknya umat Islam itu adalah pilihan yang terbaik. Insya Allah tidak Allah sesatkan suatu kaum ketika bersama dengan jamaahnya. Tapi kalau bisa cari yang mufakat dulu. Itu kalau berkaitan dengan musyawarah paling lebih Pak, yang sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ini ketika menciptakan Nabi Adam alaihis salam. Insya Allah kita sambung kisah berikutnya yang masih berkaitan dengan Nabi Adam, di mana Allah memerintahkan malaikat sujud dan ada yang tidak mau sujud, yakni dari kalangan iblis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.